Halo semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita bersama Surga Bagi Sci-Fi Mania, Teguh Gusto. Meski tidak menanyakan kabar, tapi saya selalu mendoakan semoga kalian sehat-sehat saja. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Temnimir, yang artinya Dunia Kegelapan. Disutradarai, ditulis oleh Ura dengan deretan bintang Ura yang tidak saya kenal kecuali satu, yaitu Swevana Andreevna yang cantik dan menghanyutkan. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, simetris. Maksud saya, mari kita langsung ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan tokoh utama kita, yaitu Marina, seorang mahasiswi yang terobsesi dengan hal-hal gelap atau emo dan musik metal. Banyak yang mengira Marina menderita depresi, sampai-sampai Arthur, seorang pemuda yang dekat dengannya, memutuskan untuk menjalin asmara dengan gadis lain, yaitu Vika. Sama seperti pasangan baru yang sedang hangat-hangatnya, Arthur dan Vika tidak sungkan-sungkan memamerkan kemesraan. Itu membuat rasa kesal Marina semakin tak tertahankan sehingga akhirnya bola voli dilemparkan. Marina dan teman-temannya tergabung dalam kelas filsafat dengan Sergei Rudolfovich sebagai dosennya. Pria itu memberikan sebuah kabar gembira bahwa semua mahasiswa lulus ujian semester dengan nilai yang memuaskan. Oleh karena itu, demi merayakan, Sergei menggelar piknik sekaligus ekspedisi ke wilayah utara untuk meneliti tentang bermacam-macam legenda dan cerita rakyat. Beberapa hari kemudian, perjalanan pun dimulai dengan menggunakan kereta api. Marina yang masih kesal hanya menyendiri, Sergei yang menyadari mencoba menghampiri, membicarakan tentang kegemaran Marina, yaitu hal-hal gelap dan mistis. Menurut Sergei, itu hanya pelarian dari ketakutan dan kegagalan. Marina tidak membantah atau berdebat, itu hanya membuang-buang waktu karena Sergei tidak percaya dengan kehidupan setelah mati. Marina kembali bergabung dengan teman-temannya yang kebetulan juga sedang membahas hal yang sama tentang ilmu hitam, Baba Yaga, peri, dan lain-lain. Salah satu teman bernama Kostia menjelaskan tentang Baba Yaga yang merupakan penjaga gerbang alam baka. Dialah yang memasak untuk para arwah dan barang siapa yang berani menolak, maka arwah itu akan dimakan. Tiba-tiba saja beberapa waktu kemudian, perjalanan berlanjut menggunakan bus dengan tujuan Desa Lapjasuri. Supir mengatakan tempat itu tidak pernah ada, bahkan sebelum perang. Di sana hanya ada hutan belantara dan untuk mencapainya, mereka harus berjalan kaki. Namun Sergei dan para mahasiswa tidak menyerah. Mereka terus mencari sampai akhirnya dihadang oleh seekor anjing. Diikuti dengan kemunculan seorang wanita tua berpakaian putih dengan senyuman ramah, tapi membuat semuanya bergidik ngeri. Tentu saja wanita itu bukan hantu, tapi hanya seorang nenek penyendiri yang tinggal di tengah hutan bersama anjingnya. Wanita itu mengaku sedang mempersiapkan datangnya musim dingin dan dia juga berbaik hati akan membagikan cerita rakyat untuk membantu Sergei dan para mahasiswa. Keesokan paginya, terjadi hal yang sangat tidak diinginkan. Arthur yang ternyata masih suka dengan Marina mencoba mengambil kesempatan. Tentu saja, hal itu membuat Vika marah besar. Namun bukan itu yang menyebabkan Marina melarikan diri, melainkan penyesalan akan kebodohan jatuh di lubang yang sama 2 kali. Semuanya langsung mengejar dan mencari Marina ke dalam hutan. Tapi Kostialah yang lebih dulu menemukan, disusul dengan anjing putih milik nenek penghuni hutan. Mereka sepakat mengikuti anjing untuk kembali ke rumah nenek. Namun hewan itu malah membawa mereka ke sebuah desa misterius yang telah ditinggalkan dengan sebuah bangunan tua yang besar dan menyeramkan. Setelah mendengar bisikan-bisikan misterius, tanpa pikir panjang, Marina langsung mengajak atau lebih tepatnya memaksa Kostia masuk ke dalam bangunan itu. Mereka menemukan ruang bawah tanah dengan dinding yang bertuliskan simbol-simbol aneh. Lalu, di ujung jalan, Marina menemukan sebuah tuas dan langsung menariknya. Meski pada awalnya berteriak ketakutan, tapi Marina sama sekali tidak mundur. Gadis itu malah mengikuti bisikan untuk mendekati mumi yang duduk di tengah ruangan, mengamati perisainya, dan tiba-tiba
Tak lama berselang, Sergi dan mahasiswa pun datang. Mereka langsung membawa Marina yang tak sadarkan diri meninggalkan tempat itu sembari menghubungi tim penyelamat. Kepanikan membuat para mahasiswa bertengkar. Bahkan Arthur dan Kostya sampai adu jotos. Kedatangan helikopter menghentikan perkelahian itu. Lalu sangat mengejutkan, Marina mendadak terbangun memperingatkan Kostya bahwa para petugas yang datang bukanlah tim penyelamat. Setelah memberitahukan hal itu, Marina pun kembali tak sadarkan diri. Kostya mencoba menahan para petugas dengan mengajukan beberapa pertanyaan serta keluhan. Tim penyelamat yang sebenarnya pun datang mencoba mengendalikan situasi. Sayangnya Kapten Sharapova, pemimpin dari prajurit misterius, langsung menghabisi para anggota tim penyelamat, termasuk Sergi yang mencoba menyelamatkan murid-muridnya. Terungkap identitas Sharapova dan rekan-rekannya adalah pasukan keamanan di bawah seorang pejabat bernama Alexander Volkov. Setelah menerima laporan, Volkov segera mendatangi mumi di rumah tua yang telah dicari-carinya selama ini. Dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari orang pertama yang menyentuh benda itu, karena tanpa orang itu, perisai tidak akan berguna. Sementara itu, para muda-mudi berhasil melarikan diri ke dalam hutan dan bertemu dengan seorang pengemudi truk. Semuanya pun naik kecuali Marina. Gadis itu yakin menggunakan kendaraan malah akan membuat mereka terlacak. Dan ya, perkiraan Marina benar adanya. Beberapa waktu kemudian, para pasukan keamanan langsung menemukan mereka dan menghabisi si pengemudi. Kelompok mahasiswa yang dipimpin Arthur dikurung di sebuah hanggar. Lalu tak lama kemudian, Alexander Volkov datang, mengancam akan menyiksa satu persatu dari mereka hingga mati jika tidak mengatakan di mana lokasi Marina. Marina sendiri kini sedang bersama Kostya yang masih setia menemani. Gadis itu sama sekali tidak menjelaskan tentang apa yang terjadi, tentang denyut nadi yang terhenti karena dia juga tidak mengerti. Tapi yang jelas, mereka harus kembali ke rumah nenek karena mungkin saja wanita itu bisa memberikan informasi. Ternyata, si nenek penyendiri adalah penjaga perbatasan wilayah penyihir. Dia tidak bisa menjelaskan apapun, tapi Marina bisa mendapatkan penjelasan tersebut dari penyihir danau. Hanya ada satu jalan menuju ke sana. Marina dan Kostya akan dibantu oleh Simka si anjing putih sebagai pemandu jalan. Keesokannya, Marina dan Kostya langsung memulai perjalanan. Meskipun Kostya masih ragu, karena bukankah lebih baik ke kantor polisi daripada mencari penyihir? Meski tidak sepenuhnya, tapi kemunculan seorang tentara seolah membuat harapan tersebut menjadi kenyataan. Sayangnya, setelah semua dijelaskan, tak ada satupun yang percaya. Marina dan Kostya malah dianggap sedang berhalusinasi. Para tentara juga dengan ramah menawarkan makanan. Namun sangat mengejutkan, semua itu hanya ilusi. Marina dan Kostya telah ditangkap dan langsung dibawa untuk menemui Alexander Volkov. Dalam perbincangan, Volkov menjelaskan tentang dirinya yang berusia sekitar 2.500 tahun. Dia adalah anak dari seorang penyihir yang dipenggal dan arwahnya dikurung di dalam perisai labirin. Hanya Marina sebagai orang pertama menyentuh perisai yang bisa membebaskannya. Gadis itu hanya cukup mengucapkan mantra untuk mengklaim kekuatan arwah. Namun masalahnya, Marina sama sekali tidak mengetahui kalimat mantra tersebut, sehingga dua temannya mati terbunuh. Akhirnya Marina diberi kesempatan untuk menemui penyihir danau. Sharapova akan menemani dan Marina juga diperbolehkan untuk membawa satu orang teman, yaitu Kostya. Tidak ada pasukan keamanan karena mereka semua adalah hantu atau makhluk halus, kecuali Sharapova. Pria itu adalah makhluk setengah manusia. Sebenarnya Marina dan Kostya bisa saja melarikan diri ketika Sharapova jatuh ke dalam lumpur. Namun, karena teman-temannya dalam bahaya, Marina memutuskan untuk menyelamatkan Sharapova dengan kekuatannya.
ada beberapa hal yang mereka perbincangkan ketika beristirahat. Salah satunya adalah tentang peluru yang disebut antikris. Beda dengan peluru biasa, antikris bisa digunakan untuk membunuh penyihir. Mendadak suasana menjadi hening, lalu muncul sekelompok wanita bertudung yang ternyata adalah penyihir danau. Tanpa basa-basi, pemimpin mereka yaitu Helvi menjelaskan tentang kejadian ribuan tahun yang lalu, jatuhnya sebuah benda langit membawa roh agung dengan kekuatan yang penuh kegelapan. Seorang syaman atau dukun sakti bernama Iltivala berusaha keras untuk melepaskan roh itu, hingga mengorbankan jiwa dan menjadikan tubuhnya sebagai wadah. Hanya Marina yang dibawa masuk ke wilayah penyihir, sedangkan Kostia dan Sharapova harus menunggu di luar karena laki-laki adalah makhluk rendah yang tidak boleh menginjakkan kaki di tanah mereka. Penjelasan pun berlanjut ketika Marina menanyakan tentang mantra perisai. Pantang bagi Volkov mendapatkan mantra itu karena jika arwah jahat bangkit, maka dunia akan tenggelam dalam kegelapan abadi, sama seperti masa lalu ketika Iltivala menguasai dunia. Satu-satunya yang bisa mengalahkan sang dukun adalah Ratu Penyihir. Dia memenggal kepala Iltivala dan menyegel arwahnya di dalam perisai. Selain menyegel arwah kegelapan, sang ratu mengubur dirinya sendiri bersama dengan perisai, berharap tidak akan ada yang menemukannya. Namun Helvi sama sekali tidak menyalahkan Marina karena dia yakin Marina adalah orang terpilih untuk memiliki kekuatan ratu sekaligus memimpin para penyihir. Keesokan harinya, upacara penobatan dimulai. Marina sama sekali tidak punya pilihan karena untuk mengetahui mantra, maka dia harus menjadi ratu. Dan jika menolak, maka teman-teman yang sedang ditahan oleh Volkov akan dibunuh. Tahap terakhir adalah ditenggelamkan untuk menguji seberapa besar keyakinan Marina akan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya. Gadis itu berhasil melewati semua rintangan dengan baik dan kini dia telah siap kembali kepada Volkov bukan untuk memberikan mantra, tapi untuk merebut perisai dan menyelamatkan teman-teman. Sangat mengejutkan, ternyata yang ikut dengan Marina sejak awal adalah Volkov yang menyamar menjadi Kostia. Dia berhasil memperdaya Marina agar mau membisikkan mantra lalu menyerang para penyihir dan akhirnya melarikan diri. Tentu saja Marina merasa sangat marah. Gadis itu meminta para penyihir mengabarkan hal ini kepada Helvi agar mempersiapkan diri menghadapi pertempuran. Beberapa waktu kemudian, Volkov langsung memulai ritual untuk membangkitkan arwah. Kini yang dibutuhkan hanya tumbal, oleh karena itu dia memerintahkan anak buahnya mengambil salah satu dari mahasiswa lalu membunuh sisanya. Sementara itu, Kostia yang dikurung bersama serigala menemukan sesuatu yang bisa dijadikan senjata untuk melakukan perlawanan. Meskipun dianggap konyol, tapi sumpah sang ratu mampu membuat semua kejahatan tunduk tak berdaya. Dengan cara yang sama, Kostia dan rekan-rekannya mencoba melumpuhkan Volkov untuk menyelamatkan Marina. Namun sangat disayangkan, ternyata sumpah itu tidak mempan karena Volkov adalah syaman yang berada di level lebih tinggi. Tiba-tiba saja Arthur muncul dan langsung menembaki Volkov, tapi pemuda itu tidak berniat menyelamatkan Kostia, melainkan memaksa Volkov untuk berbagi kekuatan roh agung yang ada di dalam perisai. Kemudian para penyihir pun datang menyerang. Volkov yang benar-benar marah menyadarkan semua anak buah untuk memulai pertempuran. Cukup sengit dan berakhir imbang dengan kematian di kedua belah pihak. Namun tak lama berselang, terdengar bisikan dari dalam perisai, yang mana tidak hanya membangkitkan Volkov, tapi juga semua penyihir yang mati untuk kembali memulai pertempuran. Yang tersisa hanyalah Syaman Sakti dan Ratu Penyihir. Mereka masih bertarung di udara, memperebutkan perisai. Tiba-tiba saja, tembakan dari Sharapova menghentikan pertarungan tersebut. Sayangnya, itu tidak bertahan lama. Volkov kembali bangkit dan menjadikan Sharapova sebagai tumbal untuk membangkitkan roh.
Tertipu, itulah yang dialami oleh Volkov. Mantra yang didapat dari Marina adalah untuk mengirim roh ke alam baka. Merasa marah, Volkov pun berusaha menghabisi Marina. Namun mendadak Helvi muncul memenggal kepala Volkov, sekaligus mengakhiri pertempuran. Film ditutup dengan menampilkan Marina dan Helvi di danau para penyihir. Helvi mengungkap bahwa dirinya lah ratu penyihir yang sebenarnya penobatan Marina hanya untuk mengelabui Volkov, sehingga kini dia bisa menyingkirkan keturunan Shaman itu selamanya. Selain itu, Helvi juga menjelaskan bahwa Marina kini adalah seorang penyihir yang bisa hidup selama ribuan tahun serta menjadi saksi akan kelahiran dan kematian manusia. Namun gadis itu menolak. Hal yang paling diinginkan Marina saat ini adalah kembali bersama teman-temannya dan menjalani kehidupan normal. Seketika, waktu pun terulang kembali ke rumah nenek di tengah hutan, di mana teman-temannya dan Sergi masih hidup. Marina sangat bersyukur akan hal itu, dia benar-benar telah berubah menjadi gadis biasa. Lalu beberapa hari kemudian, dalam sebuah seminar, ditampilkan Marina melakukan presentasi dengan baik. Namun terjadi sebuah peristiwa aneh, yaitu kemunculan Alexander Volkov yang ternyata adalah donatur, dan tiba-tiba saja, kamera Kostia memutar video Ratu Penyihir Danau. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini awal dari dunia kegelapan? Dan tamat. Apa ini? Film gak jelas, film sampah, masih mending film Hollywood, masih mending film Cina. Sabar dulu juragan. Semua pertanyaan pasti ada jawaban, semua cerita pasti ada penjelasan. Itulah dia kawan-kawan, sampai jumpa di video. Udah kau kasih film putar-putar gak jelas, mau kabur pula kau bang. Sabarlah, ini film fiksi ilmiah fantasi. Jadi jangan terlalu pakai logika, lama-lama bisa gilanya kalian. Jadi ceritanya itu ribuan tahun yang lalu, sebongkah batu atau benda langit atau meteor menghantam bumi. Konon katanya, itu bukan benda langit biasa, melainkan membawa roh agung dengan kekuatan dan pengetahuan dunia kegelapan yang mengerikan. Sebelumnya saya jelaskan dulu, dalam film ini ada dua kubu, yaitu shaman atau dukun untuk lelaki dan witch atau penyihir untuk wanita. Gaya kali kau bang pakai shaman. Ya nanti kalau dukun, dibilang kadang-kadang pula aku. Udahlah, kalian dengar dulu aja, jangan banyak kelinannya, oke? Adalah salah satu shaman yang paling sakti di masa itu. Dia mengetahui tentang roh agung dan sangat terobsesi. Bermacam-macam upaya telah dilakukan, berbagai usaha telah dijalankan, tapi roh agung tetap tidak mau mendengar mantra yang diucapkan oleh sang shaman. Sampai akhirnya Iltivala mengorbankan jiwa, lalu memberikan tubuhnya untuk dijadikan wadah bagi si arwah. Iltivala menjadi sangat kuat, bahkan mampu mengendalikan bumi, matahari, dan mengendalikan waktu. Kekuatan yang luar biasa itu membuatnya berkuasa selama ratusan tahun, sehingga membawa dunia dalam kegelapan, kekacauan, dan penderitaan. Pastinya ada banyak kesatria yang mencoba melawan namun kalah dan mati secara mengenaskan. Sampai akhirnya manusia-manusia yang pada awalnya sangat membenci penyihir memohon kepada para penyihir danau untuk membantu dalam mengalahkan sang shaman. Ratu penyihir sendiri yang turun tangan. Dengan mengorbankan keabadiannya, sang ratu mendapatkan kekuatan yang luar biasa sehingga dia bisa memenggal kepala Iltivala sekaligus menyegel roh agung di dalam perisai labirin. Namun tidak hanya itu, sang ratu juga mengangkat Helvi sebagai ratu baru, lalu mengubur diri bersama perisai. Para penyihir mengetahui bahwa Iltivala memiliki seorang putra, yaitu Volkov. Bocah itu menyaksikan ayahnya dipenggal dan kemungkinan besar akan menimbulkan dendam. Oleh karena itu, Helvi telah mempersiapkan mantra kematian untuk nantinya akan diberikan kepada ratu palsu. Orang yang pertama kali menyentuh perisai labirin, tujuannya ya jelas, untuk mengelabui si Volkov dan akhirnya itu benar-benar berhasil. Nah ini puncaknya, yang paling membingungkan. Waktu kembali terulang, tapi mengapa sepertinya Volkov masih sadar? Ya, ada 3 kemungkinan di sini. Yang pertama, dengan kekuatan Ratu Penyihir dan Roh Agung, Helvi memutar kembali waktu, memberikan kesempatan kepada Marina untuk memperbaiki kehidupan dan hubungan dengan teman-temannya, tanpa menyadari bahwa Volkov tidak terpengaruh dengan pengulangan waktu, karena telah mendapatkan kekuatan dari roh jahat. Mungkin ini terlalu bodoh, tapi mengingat adegan Volkov bisa menerobos mantra pelindung dan masuk ke dalam wilayah penyihir, ya mungkin aja. Atau teori yang kedua, lebih masuk akal. Semua pengulangan waktu hanyalah ilusi. Helvi memperlihatkan kehidupan Marina yang menjadi lebih baik, tapi di balik itu, kehancuran dunia akan terjadi.
Atau mungkin teori ketiga, semua kejadian mulai dari penemuan perisai sampai kematian Volkov adalah halusinasi atau penglihatan yang diberikan oleh Helvy. Jadi Marina bisa menentukan pilihan, apakah ingin hidup normal bersama teman-teman atau mencari perisai untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Sebagai informasi, Marina ini memiliki kemampuan waskita atau semacam kemampuan paranormal. Menurut pengakuannya, dalam sebuah percakapan dengan Volkov, Marina mendapatkan kemampuan waskita setelah tersengat listrik ketika masih kecil. Selain itu, Marina juga menjelaskan bahwa orang tuanya telah meninggalkan Marina ketika masih kecil. Jadi, Marina sama sekali tidak mengenal orang tuanya. Ya mungkin saja Marina adalah keturunan penyihir atau syaman, dan itulah sebabnya dia gemar dengan hal-hal gotik sekaligus menjadi alasan mengapa Helvy memilih Marina. Ya mungkin begitulah pemahaman saya terhadap film ini. Yang lainnya mungkin seperti peluru antikris yang tidak bisa membunuh Volkov dan Marina. Mungkin peluru ini hanya berlaku bagi penyihir atau syaman kelas rendah. Sedangkan Volkov dan Marina telah mendapat kekuatan kegelapan dari roh agung. Jadi ya udah beda kelas. Terus mengenai si Arthur, ya dia memang pemuda brengsek dan tamak, menginginkan kekuatan, kekuasaan, dan juga wanita. Jangan ragu untuk mengoreksi dan mengomentari, karena pasti teman-teman punya pendapat sendiri dan tujuan saya adalah berdiskusi. Jika ada pertanyaan, pernyataan, dan requestan, juga boleh silahkan ketik di kolom komentar atau bisa langsung DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Segitu saja teman-teman, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!